Tapi kalau kita lihat nih Ustazah dan juga ibu-ibu sekalian, nampaknya sekarang banyak yang gak malu-malu ya untuk kemudian menunjukkan, mengekspresikan begitu ya kemesraan mereka di muka publik, bahkan juga pasangan sesama jenis. Ini kita lihat ada beberapa tayangan beritanya. Ini Anda bisa saksikan juga, sempat viral sebuah kafe di Jakarta Selatan karena diduga dijadikan tempat kumpul komunitas LGBT. Ini sedang diusut oleh pihak kepolisian. Dan juga ada beberapa video yang sempat viral juga di media sosial, begitu leluasanya begitu ya, mereka menunjukkan kemesraan di muka publik, tidak hanya pasangan muda-mudi saja, tapi juga nampak ada pasangan sesama jenis juga di sana. Nah, ini yang kemudian membuat kita miris juga begitu ya, mengapa hal ini begitu mudahnya kita lihat, tidak hanya kemudian kita lihat di media sosial saja, tapi kita juga bisa melihatnya di muka publik begitu Ustazah. Iya. Itu makanya saya mengatakan bahwa manusia yang punya iman itu punya malu. Itu makanya malu itu separuh dari iman. Dan kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang sempurna. Tapi ayat berikutnya tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu bisa juga walaupun dia diberikan kesempurnaan dengan akal dan hati bisa terjerembab juga ke dalam jurang kenistaan. Kenapa? Karena pada sisi ini manusia berada antara ya ini akal sehat kemudian ada nafsunya. Pada sisi lain ya ada godaan iblis. Pada sisi lain ada keinginan untuk lebih baik. Kan begitu. Maka al-fujur dan takwa ini selalu bersanding. Nah makanya disinilah ketika seseorang merasa bahwa saya ini makhluk Tuhan. Ya. Bahasa-bahasa yang dikemukakan itu adalah bagaimana kita mengangkat derajat manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kamu punya hati, hidupkanlah hatimu. Walahum a'yun, punya telinga, coba telaah mana yang benar. Punya mata, maka pandanglah sesuatu itu berdasarkan analisa yang sebenar-benarnya. Jadi mendidik itu adalah menghidupkan jiwa. Mendidik itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ya. Mbak Bebi, kalau melihat tayangan tadi, apa mungkin bisa disampaikan? Ya ini Mbak Maria ya, yang kita bahas ini kan luas sekali ya, banyak sekali aspek dan ada konsekuensi-konsekuensi yang tadi seperti Bu Brigjen sampaikan, misalnya dari segi hukum tidak sepenuhnya bisa dijerat karena siapa yang melarang orang untuk bersenang-senang. Jadi menurut saya ada banyak hal yang bisa kita breakdown begitu ya dari pembicaraan ini. Yang pertama kalau dari sisi saya sebagai psikolog, tentu kita melihat bagaimana manusia itu ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diapresiasi. Hampir seluruhnya kita dalam tahap-tahap kehidupan kita itu kekurangan semuanya gitu ya. Itu makanya bisnis jempol itu kan laris ya. Di Instagram, kalau saya boleh sebut nama ya, di Instagram, di Facebook. Bisnis jempol itu laku loh Mbak, kalau Mbak tahu itu dijual itu ya, sekian jempol harganya berapa gitu. Dan sebagian besar dari kita yang krisis pada pengakuan itu juga sangat mendambakan kalau postingan kita di like, di jempol, apalagi di komen. Apalagi oleh orang yang sedang kita tuju untuk memberi pujian kepada kita. Itu kan artinya kita sebetulnya krisis pada pengakuan itu ya. Krisis diterima, krisis diakui, krisis dihargai, krisis dipuji. Yang seharusnya itu dari dulu, dari kita kecil, itu di feeding, disuplai di rumah oleh kedua orang tua kita, yang laki dan yang perempuan itu. Sehingga rasa kecukupan kita akan pujian, akan penghargaan, akan penerimaan, akan persetujuan itu lengkap dari rumah, dari tokoh laki-laki dan dari tokoh perempuan. Sayangnya dalam banyak keluarga di Indonesia hal itu tidak sepenuhnya ada Mbak. Makanya kita masih tetap menemukan pasien-pasien yang umurnya di atas 60 tahun. Yang tetap masih membutuhkan postingannya dijempolin, di like, di love dan sebagainya. Ngapain kalau kita pikir ya, kalau kita kecukupan ngapain, masa itu penting sih? Nah sekarang dengan mereka membutuhkan pengakuan di depan umum seperti itu kan menampakkan betapa inginnya mereka dilihat. Lihat loh, ini saya loh, lihat saya, lihat saya. Saya keren, saya ganteng, saya cantik, saya menarik. Lihat nih, saya bisa mendapatkan pasangan, itu loh. Kebutuhan itu sangat besar dan sekarang itu di endorse dan dimagnify oleh keberadaan medsos, oleh keberadaan Internet of Things ya, yang membuat semuanya lebih cepat tersampaikan ke dunia luar gitu. Nah, salah satu yang penting dari pembicaraan malam ini menurut saya adalah bagaimana kembali kita menguatkan hubungan di dalam keluarga. Supaya anak-anak itu sejak kecil sampai remaja sampai gede pun sampai berpasangan pun kita mendapat pengakuan juga dari pasangan kita gitu loh Mbak. Keluarga. Iya. Kan
Kan banyak orang tuh nggak dapat pengakuan dari pasangannya sampai harus nanya, Mas kamu sayang nggak sih sama saya? Mas saya cantik nggak? Gitu ya. Tadi Bu Ustazah bilang kalau ditanya dia baca jawabnya sambil Main main HP, sambil apa. Jadi Oke. itu membuat dia merasa saya nggak terpenuhi keinginan saya, jadi saya harus cari di luar. Itu secara psikologi Kalau begitu Anda pandangan makan dilihat kenyang ya. di rumah, Anda kan nggak akan cari makan lagi di luar gitu kan. Iya, kalau tadi kemudian sempat disinggung juga tidak ada unsur hukum yang bisa ditarik ke sana. Pertanyaannya kemudian bagaimana ya untuk menimbulkan efek jera kepada mereka. Nah, nanti usai jeda kita tanya-tanya juga bareng Mbak Devi dan juga Bu Sri. Sesaat lagi.